Ekonomi Rusia selalu terasa seperti sedang berada di atas roller coaster. Periode penurunan panjang diikuti pertumbuhan, lalu fluktuasi hingga tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Kini kehancuran nyata datang, sebab Rusia tertatih seperti pria tua yang kesulitan bernapas. Setiap tarikan napas itu bisa saja menjadi yang terakhir. Penghinaan Vladimir Putin sudah lengkap karena Rusia telah dipermalukan di panggung dunia. Ukraina berhasil melakukan hal mustahil, ekonomi Rusia pun terdampak. Berita utama, untuk pertama kalinya sejak perang, ekonomi Ukraina diperkirakan tumbuh lebih cepat dari Rusia selama setahun penuh. Pengungkapan itu berasal dari Euromaidan Press yang melaporkan tentang outlook ekonomi dunia Dana Moneter Internasional atau Dana Moneter Internasional yang diterbitkan pada bulan Januari. Dokumen tersebut memberikan proyeksi produk domestik bruto atau produk domestik bruto untuk negara-negara di seluruh dunia. Tahun 2026, beberapa nama masih mendominasi daftar teratas. Produk domestik bruto India diperkirakan tumbuh 0,2% tahun ini, Tiongkok 4,5% jika Dana Moneter Internasional benar. Namun, berita utama berasal dari Rusia dan Ukraina. Produk domestik bruto Ukraina diperkirakan tumbuh 2%, Rusia hanya 0,8%. Selisihnya 1,2%, lebih besar dari yang terdengar. Ukraina berhasil melampaui ekonomi Rusia, sesuatu yang dianggap mustahil saat negaranya dilanda perang oleh Putin. Sedangkan untuk Rusia, sekarang negara itu berada di posisi paling bawah dalam daftar ekonomi utama dunia, dengan India, Tiongkok, Amerika Serikat, bahkan zona Euro yang sedang kesulitan pun berada jauh di atasnya. Meski ekonomi-ekonomi ini dan Ukraina menunjukkan hasil positif, Rusia justru makin mendekati stagnasi dan berpotensi menuju kehancuran. Semua tanda menunjukkan fondasi ekonomi Rusia runtuh, dan itu akan dijelaskan di video ini. Sedangkan untuk Ukraina, kabar bahwa negara itu melampaui Rusia memang menggembirakan, namun terasa pahit manis. Alasannya dijelaskan oleh saluran YouTube Combat Veteran News. Sekarang, agar jelas, jika Anda adalah negara dengan ekonomi berkembang seperti Ukraina dan itu adalah ekonomi berpendapatan menengah, ya 2% sebenarnya cukup berat. Anda biasanya ingin melihat ekonomi tersebut saat damai dan memiliki mitra dagang yang kuat. Saluran tersebut mengatakan biasanya pertumbuhan ekonomi mencapai 4 hingga 6% per tahun. Daftar Focus Economics Desember 2025 juga menunjukkan hal ini pada ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Guyana tumbuh 22,4% karena minyak, sedangkan Ethiopia naik 7,3%. Sebagian karena dukungan dari mitra utama seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Ukraina punya sumber daya dan dukungan internasional, jadi logis jika mereka bisa tumbuh. Namun, kenyataannya ekonomi mereka tetap tumbuh. Serangan udara Rusia hampir setiap hari, dan invasi ratusan ribu tentaranya menunjukkan ketahanan luar biasa Ukraina. Perang yang dimulai Putin menjadi awal terbentuknya bangsa besar, namun juga membawa negara besar itu ke ambang kehancuran. Cerita ini bukan soal apa yang akan didapat Ukraina dari dunia sempurna jika Putin tak pernah memutuskan invasi. Ini tentang apa yang telah dilakukan invasi tersebut terhadap Rusia. Laporan Moscow Times tentang prediksi Dana Moneter Internasional menyebut kondisi Rusia lebih buruk dari perkiraan awal. Prediksi 0,8% itu menandakan 0,2%. Media yang sama mencatat bahwa Bank Sentral Rusia yang berkepentingan memoles angka pertumbuhan memproyeksikan produk domestik bruto tumbuh 0,51,5%. Angka yang terakhir tampak ambisius, sedangkan angka yang pertama jauh lebih mungkin terjadi. Angka-angka ini untuk tahun 2026. Dana Moneter Internasional memperkirakan ekonomi Rusia tumbuh 0,6% di 2025 sehingga 2026 menjadi tahun kedua stagnasi Rusia. Apa yang kita lihat kini menunjukkan stagnasi bisa berkembang jadi keruntuhan finansial. Tanda-tandanya sudah jelas dan tidak ada satupun masalah yang akan Anda pelajari yang akan menjadi lebih baik. Sementara Putin terus melanjutkan invasi yang sudah sangat merugikan negaranya. Dimulai dari hal dasar. Cadangan dana perang Rusia semakin menipis
akibat tekanan perang Ukraina terhadap ekonominya. Hal ini telah dijelaskan ekonom Volodymyr Vlasyuk pada Oktober lalu kepada Euromaidan Press. Rusia diperkirakan hanya punya 6 hingga 18 bulan dana perang sebelum kehabisan uang. Defisit anggaran Rusia meningkat 4 kali karena pendapatan minyak turun jadi 1/5 dari anggaran federal. Pendapatan minyak dan gas Rusia biasanya menyumbang 30-50% anggaran. 20% dari seluruh produk domestik bruto negara itu. Oxford Institute for Energy Studies menyebut lebih dari 100 miliar dolar ditarik dari dana kekayaan nasional Rusia pada Oktober. Dana cadangan yang seharusnya membantu Rusia saat darurat justru sangat membantu Putin selama krisis yang ia timbulkan sendiri. Pada Oktober, dana dari 145 miliar dolar turun jadi 40 miliar dolar. Semua ini merupakan petunjuk awal bahwa proyeksi dana moneter internasional menunjukkan dampaknya jauh lebih merugikan bagi Rusia daripada yang ingin dipercaya oleh Putin. Sekarang mari kita masuk ke inti sebenarnya dari apa yang terjadi pada ekonomi Rusia. Kita sudah membahas tentang minyak, tapi penyebutan pendapatan yang menurun secara samar tidak menceritakan keseluruhan ceritanya. Euromaidan Press menyebut prediksi dana moneter internasional muncul bersamaan dengan laporan Reuters bahwa pendapatan minyak dan gas Rusia diperkirakan turun 6% pada Januari dibanding bulan yang sama di 2025. Rusia tetap mendapat miliaran dari minyak, sekitar 0,41 miliar dolar, namun ini adalah angka terendah sejak Agustus 2020. Saat itu, pandemi COVID menurunkan permintaan bahan bakar global. Jadi, sepertinya Rusia kembali ke tingkat yang sebelumnya hanya disebabkan oleh virus global dalam waktu dekat ini. Itu kehancuran yang aneh tapi mengesankan dengan cara yang unik. Rusia tidak menikmati tahun luar biasa untuk pendapatan minyak dan gas di 2025 juga tak bisa mengurangi dampaknya. Penurunan di Januari bisa dimaklumi, terutama setelah penjualan sebelumnya yang kuat. Mengalami penurunan itu di bulan pertama tahun baru yang mengikuti tahun yang memecahkan rekor untuk penurunan minyak dan gasnya adalah hal yang sangat berbeda. Seperti yang dilaporkan Bloomberg pada tanggal 15 Januari, pendapatan minyak dan gas Rusia turun sebesar 24% pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Sekali lagi, mencapai titik terendah yang belum pernah terlihat dalam 5 tahun terakhir, tahun-tahun. Rusia kembali ke level era COVID, namun kali ini sepanjang tahun. Mungkin Putin rindu masa jutaan warga Rusia bermasker, bukan tewas atau terluka di Ukraina. Tren penurunan sudah jelas. Namun, yang bisa mengubah krisis minyak dan gas Rusia menjadi bencana adalah hilangnya harapan di masa depan. Semua masalah ini semakin parah karena harga minyak mentah Ural lebih rendah dibandingkan minyak mentah Brent. Minyak mentah Rusia dijual 27 dolar lebih murah per barel dari Brent yang jelas merugikan Rusia. Namun, bagi Rusia, ini berarti mereka kemungkinan akan menghadapi situasi di mana minyak mentahnya dijual antara 40 hingga 45 dolar per barel. Rusia mengatakan bahwa sanksi, terutama yang dijatuhkan terhadap dua raksasa minyak Rusia, Rosneft dan Lukoil, menjelang akhir tahun 2025, telah memberikan dampaknya. Sanksi-sanksi tersebut memaksa adanya diskon di seluruh sektor. Media juga mengklaim perusahaan minyak Kuwait, Saudi, dan Irak membidik pemasok Rusia yang mapan, seperti Heiu, untuk menjadi penyedia pengganti jangka panjang. Pasar telah mengimpor 144 miliar euro, sekitar 168 miliar dolar, minyak Rusia sejak perang dimulai. Veteran News menyoroti Rusia harus menjual minyak dan gas karena investor tidak ramai datang ke sana. Tidak ada yang meminjam atau membeli utang Rusia, ujar saluran itu. Yang dimiliki Rusia adalah proses yang pada dasarnya menjual produk energi, memungut pajak dari pendapatan tersebut, dan menggunakan uang pajak untuk membeli tentara dan senjata. Sistem mulai bermasalah saat produk Anda tidak dibeli sebanyak yang dibutuhkan Putin. Ini kembali ke hal yang sudah disebutkan. Cadangan dan dana kekayaan nasional Rusia tampak membaik sejak penurunan Oktober lalu. Medusa menyatakan aset likuid dana itu kini
sekitar 3,4 miliar dolar. Hei, itu setidaknya satu tanda pertumbuhan, kan? Tentu saja. Namun, dana tersebut masih menyusut sampai pada titik di mana ukurannya tidak lagi cukup untuk menutupi defisit nasional Rusia. Faktanya, Medusa mengklaim bahwa ketergantungan Putin yang konsisten pada dana ini telah memperlebar defisit anggaran selain juga memicu inflasi. Semua ini berarti bahwa Bank Sentral Rusia tidak bisa memangkas suku bunga sebanyak yang mereka inginkan. Dan selama suku bunga itu tinggi, bisnis-bisnis di Rusia kesulitan untuk membayar kembali pinjaman mereka. Catat poin ini, nanti akan penting. Untuk menutupi kekurangan pendapatan pajak minyak dan gas, Kremlin menaikkan tarif pajak pertambahan nilai Rusia dari 20% menjadi 22%. Kenaikan ini diikuti penurunan ambang batas, membuat banyak usaha kecil sulit masuk kelompok pajak pertambahan nilai serta pajak perusahaan naik. Itu juga akan menjadi pukulan berat bagi industri Rusia. Kremlin berharap langkah ini memberi tambahan 1,8 miliar dolar, tetapi jumlah itu belum menutupi setengah defisit anggaran Rusia, menurut Euromaidan Press. Kami rasa langkah setengah-setengah akan sulit memberikan lebih dari setengahnya. Kenaikan pajak ini pada akhirnya akan mempengaruhi warga Rusia sehari-hari. Para pelaku usaha sudah mulai menaikkan harga mereka karena kebutuhan, mungkin lebih karena harus menutupi pajak tambahan yang harus mereka bayar daripada keinginan semata. Kenaikan ini sangat besar, seperti yang dilaporkan oleh Moscow Times pada tanggal 20 Januari. Harga makanan, kebugaran, kesehatan swasta, dan pendidikan naik pati 190%. Sedangkan teknologi informasi dan layanan digital naik 5,7%. Media itu menyebut kenaikan harga ini dibebankan ke masyarakat yang sudah menghadapi inflasi tinggi dan suku bunga yang menyulitkan pinjaman. Gigi bertemu, tendang. Putin tampaknya tidak peduli, karena selama perang yang menewaskan hampir 230.000 warga Rusia dalam kurang dari 4 tahun, dia tidak menghargai nyawa rakyat biasa. Yang mungkin dipedulikan Putin adalah bahwa keterpurukan yang dia bawa ke industri Rusia membuat banyak bisnis di negaranya berada di ambang kebangkrutan. YouTuber Anna Danilchuk, dosen di Universitas Nasional Lesaya Ukrainka Volyn, membahas masalah ini dalam video pada 17 Januari. Perusahaan gagal bayar pada 2025 2 kali lipat dari 2022 ini sangat negatif, katanya. Ia menambahkan bisnis kecil dan menengah bisa hilang karena pajak pertambahan nilai naik dan banyak warga Rusia yang sebelumnya tidak membayar kini harus membayar akibat penurunan ambang batas. Dan kebangkrutan-kebangkrutan itu akan datang, bukan hanya tarif pajak pertambahan nilai baru yang menjadi masalahnya. Pada November, Moscow Times melaporkan perusahaan di Rusia mengalami rekor utang akibat bertahun-tahun menghadapi suku bunga tinggi. Pembayaran utang menghabiskan 9% rata-rata laba sebelum pajak dan bunga perusahaan pada September 2025. Angka-angka ini juga bukan dari barat. Media itu menyebut data berasal dari Pusat Analisis Makroekonomi dan Peramalan Jangka Pendek, organisasi yang terhubung langsung ke Kremlin. Porsi pembayaran utang meningkat 3 kali lipat dalam 2 tahun terakhir hingga September 2025 dan naik 1,5 kali lipat selama 9 bulan pertama tahun itu. Pusat tersebut menyatakan beban bunga atas pendapatan perusahaan sangat tinggi dalam situasi yang cukup tenang. Namun, berteriak soal runtuhnya industri Rusia di Kremlin bukan pilihan saat banyak jendela terbuka di sekitarnya. Semakin banyak peminjam, baik perusahaan maupun pengusaha, terlambat membayar. Pada 25 November, jumlahnya 4,1%. Pada awal Oktober, angka ini naik dari 17,9% peminjam menunggak di awal tahun. Tahun ini, sepertinya jika ada indikator ekonomi yang buruk, Rusia berada di jalur cepat untuk mendapatkannya. Dan, tentu saja, beban utang ini menyebabkan perusahaan-perusahaan di seluruh Rusia mengalami kesulitan. Pada 1 Januari, Charter 97 melaporkan lebih dari 7.000 perusahaan truk di Rusia terancam bangkrut. Lonjakan harga bensin dan utang yang tak terkendali jadi masalah besar bagi Rusia. Negara ini sangat bergantung pada kereta api untuk transportasi dan logistik, sehingga Pusat Internasional untuk Pertahanan dan Keamanan
menyebut jaringan kereta api Rusia sebagai Leviathan besi. Jika Anda bertanya-tanya apa hubungan truk dengan kereta api, tanyakan pada diri Anda sendiri bagaimana kargo diangkut ke kereta. Bagaimana kargo dipindahkan dari kereta ke lokasi tujuan di Rusia. Truk memegang peran penting sehingga ribuan perusahaan truk bangkrut akan melumpuhkan logistik Rusia saat perang. Oh, dan omong-omong, kereta api Rusia yang merupakan perusahaan kereta utama Rusia sedang kewalahan menanggung utang sebesar $1 miliar miliknya sendiri. Menurut artikel Reuters yang dibagikan investing.com. Tampaknya kemanapun Anda melihat di industri Rusia, masalah-masalah ini tetap ada. Keadaannya lebih buruk dari yang kami ceritakan. Karena sebagian masyarakat Rusia dipaksa menanggung semua dampaknya pada rekening bank mereka. Dan mereka memiliki pengaruh jauh lebih besar daripada rata-rata warga Rusia yang menjadi sandaran Putin untuk menopang perangnya. Sebelum membahas mereka, kebangkrutan juga mengancam seluruh Rusia. Ketika Putin mengambil dana dari kas negara untuk membiayai tentara dan senjata, dia melakukannya dengan sadar bahwa uang itu pada akhirnya akan habis. Cadangan regional menipis sejak Oktober ketika Moscow Times melaporkan 6 wilayah Rusia hanya punya dana untuk 2 hingga 3 hari pengeluaran pada September 2025. Sebanyak 67 wilayah Rusia menutup paruh pertama 2025 dengan defisit. Ini menunjukkan dampak perang Putin di Arkhangelsk. Kini hanya tersisa $120.000 dari $1,93 miliar. Volgograd hanya punya $240.000 tersisa dari anggaran $2,43 miliar. Dan begitu seterusnya, beberapa wilayah ini terpaksa menghadapi bulan-bulan awal musim dingin dengan hampir tidak ada apa-apa yang tersisa. Kremlin tak akan merasakannya, tapi warga di sana akan melihat layanan darurat nyaris tak berfungsi. Pemutusan hubungan kerja massal di pemerintahan dan pengurangan besar anggaran pendidikan bisa terjadi. Apapun yang membutuhkan dana dari kas negara akan terdampak, yang berarti orang-orang yang mendapat manfaat dari pengeluaran publik di suatu wilayah, yaitu semuanya, juga akan menderita. Situasi di banyak wilayah ini tidak semakin membaik. Pada 11 Januari 2026 RBC, Ukraina melaporkan wilayah Astrakhan diperkirakan mengalami penurunan produk regional bruto 2,1%. Wilayah seperti Belgorod dan Kursk di Rusia kini menjadi garis depan. Dua oblast yang dulu berdagang dengan Ukraina kini bergantung pada subsidi pemerintah dari anggaran federal, yang menurut outlet tersebut semakin menipis di seluruh Rusia tiap tahun. Produk domestik bruto diperkirakan turun 4,1% dengan $570 juta. Rusia menghadapi bahaya keuangan di mana-mana, dan masalah ekonomi ini memengaruhi kelompok tertentu yang sebaiknya tidak dibikin marah oleh Putin. Mereka adalah pencetak uang dan penggerak industri Rusia, ditempatkan oleh Putin sebagai oligarki. Daniel Chuck menegaskan dalam videonya, apakah Anda pikir pemilik atau Chief Executive Officer Gazprom atau Rosneft senang untuk membaca tentang lebih banyak sanksi, membaca tentang lebih banyak kapal tanker yang disita, membaca tentang lebih banyak pembatasan ekspor Rusia ketika Rusia sepenuhnya bergantung pada penjualan sumber dayanya? Tentu saja mereka tidak senang. Namun, pasti ada ketidakpuasan di antara oligarki. Apakah mereka akan berusaha menyingkirkan Putin adalah pertanyaan lain. Putin berhasil membungkam suara independen oligarki Rusia, kata British Broadcasting Corporation pada laporan 8 Desember. Pengkritik kebijakan Putin menghadapi nasionalisasi bisnis seperti dialami mantan bankir Oleg Tinkov menurut British Broadcasting Corporation. Saya tak bisa bicara harga, rasanya seperti disandera dan harus menerima saja. Saya tak bisa bernegosiasi saat Kremlin menawarkan nasionalisasi paksa usai saya menyebut perang Ukraina gila di Instagram. Oligarki sepertinya tidak akan melawan. Jika Kremlin mengendalikan bisnis, siapapun yang bicara bisa malah dirugikan sendiri. Mereka yang tetap diam hanya bisa menyaksikan perusahaan mereka runtuh. Bisnis-bisnis itu sangat penting bagi Rusia, karena produk yang mereka hasilkan dan orang-orang yang mereka pekerjakan. Nasionalisasi paksa bukan solusi untuk masalah oligarki yang membangkang, apalagi dengan keterlibatan Putin dalam perang ini. Bisnis-bisnis yang pada dasarnya dicuri oleh Kremlin
tidak akan bisa dipulihkan dalam waktu dekat. Bahkan jika perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi itu tiba-tiba dibebaskan dari kewajiban membayar kembali pinjaman mereka, hal itu tetap berdampak pada sistem perbankan Rusia. Ini adalah penderitaan ekonomi di mana-mana, dan di sana, Ukraina berdiri menyaksikan saat ekonomi Rusia jatuh berlutut. Sementara Ukraina telah melakukan sesuatu yang tidak pernah disangka akan mungkin terjadi ketika perang masih berkecamuk. Siapa yang tahu, mungkin bahkan beberapa oligarki yang sudah muak dengan pendekatan Putin yang menggunakan iming-iming dan ancaman, bisa saja sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam di balik bayang-bayang saat kita berbicara sekarang. Keruntuhan bisa terjadi musim dingin ini, karena ekonomi Rusia lemah dan Putin kehilangan bantuan internasional saat Rusia krisis keuangan. Tonton video kami untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada Rusia dan kemungkinan tidak bisa diubah. Dan jika Anda menikmati video ini, silakan berlangganan The Military Show agar kami bisa terus memberikan Anda pembaruan tentang kondisi ekonomi masa perang Ukraina dan Rusia. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.